semua, apa kabar? Masih semangat udah pada minum es kopi susu gula aren belum? Aku tahu banget kalian tuh udah nargetin, siang ini minum es kopi susu gula aren merek mana ya? Ya, Gen Z milenial mah udah kebaca banget agendanya. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga masih semangat ikut sesi ketiga pada hari ini. Aku mau bridging dulu nih. Presiden Prabowo Subianto kan menyampaikan visinya bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi Asta Cita. Teman-teman, dalam Asta Cita di poin 3 itu disebutkan soal peningkatan lapangan kerja yang berkualitas dan di poin 4-nya itu menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia. Nah, dan hal itu teman-teman akan kita bahas dalam sesi 3 kali ini yang bertajuk Unlocking Job Opportunity Strategy for Inclusive and Sustainable Employment in Indonesia. Perkenalkan, saya Lia Hutasoid, jurnalis dari IDN Times yang akan memandu sesi kita pada hari ini. Tepuk tangan lagi teman-teman buat kita semua. Luar biasa teman-teman. Nanti saya di sini tidak akan sendiri, sudah ada 3 narasumber luar biasa yang akan membagikan perspektifnya kepada teman-teman. Didengarkan, disimak, nanti juga ada, bisa dibilang kita interaktif aja ya, kalau mau tanya jawab silakan. Saya akan memperkenalkan 3 narasumber kita pada hari ini. Yang pertama telah hadir di tengah-tengah kita, seorang akademisi dan birokrat dengan rekam jejak panjang di dunia pendidikan dan ketenagakerjaan, pakar ergonomi industri Indonesia. Kita sambut Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Prof. Yasirli. Kemudian, tepuk tangan teman-teman. Kemudian kita juga telah hadir di tengah-tengah kita supaya saya tidak sendiri sebagai perempuan. Seru banget panggungnya IDN, itu representasi perempuannya selalu ada. Jadi 2 perempuan, 2 laki-laki. Saya akan memperkenalkan teman-teman pada Ibu Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR yang juga sejak 2009 telah menjadi anggota DPR, dikenal mengawal isu ketenagakerjaan, jaminan sosial, serta peran industri. Bu Rieke juga ternyata Ketum Konfederasi Rakyat Pekerja. Tepuk tangan untuk Bu Rieke, teman-teman. Dan yang terakhir ada seorang profesional dengan pengalaman panjang di dunia korporasi, memimpin tim HR di perusahaan global dengan budaya kerja yang inklusif. Kita sambut Human Resource Director Unilever Indonesia, Bapak Willy Sayalan. Tepuk tangan teman-teman, saya persilakan Bapak Ibu narasumber untuk naik ke atas panggung. Saya izin duduk Bapak Ibu, Pak Willy, Prof. Yasirli, Mbak Rieke, terima kasih sudah hadir menemui teman-teman generasi muda. Tepuk tangan lagi dong teman-teman untuk narasumber kita. Siap, aku mau langsung ke pertanyaan pertama. Apa kabar Prof? Siap, Prof, aku mau bertanya ke Prof terkait dengan Asta Cita Pak Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya lapangan kerja yang berkualitas nih Prof. Dan pembangunan SDM. Aku mau tanya, sebenarnya kalau Kemnaker sendiri memandang visi ini seperti apa dan langkah apa saja sih Prof yang sudah dijalankan oleh Kemnaker begitu? Silakan Prof. Silakan. Kita tektokan nanti abis itu gantian ke Pak Willy, Bu Rieke begitu. Jawab aja. Oh bukan, belum presentasi ya? Iya, jadi memang satu concern dari Pak Presiden adalah terkait dengan pembangunan SDM, dan satu komponen dari SDM itu adalah teman-teman generasi muda, milenial, dan mereka lah nanti kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, mereka lah yang akan jadi pemimpin kita saat itu. Maka kami dari Kementerian Ketenagakerjaan melihat sangat penting untuk kemudian kita bisa fokus menangkap aspirasi dan kemudian bisa memfasilitasi harapan dari para generasi muda, para milenial, dan mereka lah yang hadir di sini, Mbak. Nggak ada tepuk tangan ini ya? Oh ada. Iya, tepuk tangan dong teman-teman. Nah Prof, kalau target besar tentu kan ada program prioritasnya. Prof boleh jelaskan nggak sih apa saja yang jadi fokus Kemnaker saat ini gitu? Iya. Silakan kalau memang ada presentasi mungkin teman-teman boleh di... Ya silakan Prof. Baik, saya mau presentasi sekilas ya, biar kemudian perspektifnya lebih jelas.
Jadi judulnya Unlocking Job Opportunity Strategies for Inclusive Sustainable Employment Indonesia. Lanjut ya. Jadi ini adalah tantangan ke depan. Lanjut saja. Kita menghadapi dunia yang ketidakpastian tinggi. Lanjut. Dan ini adalah gambaran buat teman-teman semua future of our world landscape. Ada 3 drivers yang akan menggeser landscape dunia kerja: AI, digitalization, disruption, green transition, sustainability, kemudian demographic and care economy shift. Dan ini akan berdampak kepada 4 sektor utama: digital economy, AI dan tech driven economy, green circular and sustainable economy. Ini salah satu yang kita bahas sekarang. Ada juga yang prospek sekarang tumbuh, itu adalah terkait dengan care and people center economy. Akan ada 170 juta pekerjaan baru tahun 2030, 92 juta pekerjaan itu akan hilang tergantikan 2030. 50% orang perlu melakukan yang disebut dengan reskilling dan upskilling. Lanjut. Ya, saya ada 5-6 slide boleh ya. Next. Ini adalah emerging jobs in the future, lebih detail buat teman-teman semua. Ekonomi kreatif, bicara content creator, affiliate marketing, digital marketing spesialis, AI, digital driven economy, ada AI spesialis, prompt engineer dan seterusnya. Advanced manufacturing itu adalah ketika ada robotik di situ, IoT di situ, ada kemudian virtual reality di situ dan seterusnya. Green circular sustainable economy. Kemudian yang menarik sebenarnya juga adalah yang di kanan, care and people center economy. Di situ ada telehealth, facilitator, wellness coach. Ini sekarang udah mulai banyak ya, coachnya yoga dan seterusnya. Kemudian mental health spesialis, konselor dan semua. Dan ini adalah berbagai pekerjaan yang mungkin sekarang belum begitu populer. Next. Teman-teman semua, ini adalah skill set ya yang akan tumbuh ke depan, mirip dengan yang tadi, saya skip aja. Lanjut. Saya ingin sampaikan satu hal, bekal buat teman-teman semua. Dulu ada istilahnya bahwa kita cukup menguasai satu kompetensi, seperti huruf I-shape kompetensi. Tapi ini berkembang bahwa ternyata sekarang itu tidak bisa hanya satu, tapi berubah menjadi huruf T, satu spesialisasi, satu generalisasi, berkembang menjadi huruf P, 2 spesialisasi, bahkan sekarang orang sudah mulai berpikir harusnya minimal 3. Ya, 3 spesialisasi, sehingga bagaimana kita bisa memiliki spesialisasi itu. Itu yang kemudian menjadi hal yang menarik untuk kita diskusikan. Lanjut, apa yang kami lakukan di Kementerian Ketenagakerjaan? Kami dari sekian banyak isu terkait dengan PHK, isu terkait tentang penegakan norma kerja, sebenarnya kami itu punya modalitas untuk link and match pelatihan. Kita walaupun terbatas tentunya, kita memiliki yang disebut dengan standar kompetensi, yang disebut dengan SKKNI, Standar Kompetensi Nasional. Kita punya kelembagaannya, ada 34 balai yang dikelola oleh pemerintah, ada 250 balai yang dikelola oleh provinsi, kota, dan kabupaten, itu di luar LPK dan seterusnya, kita punya instruktur dan seterusnya. Ini adalah modalitas dan kami sekarang di kementerian berusaha bagaimana modalitas ini bisa dioptimalkan oleh para anak muda Gen Z milenial. Next. Maka yang pertama yang kita sudah launching itu yang disebut dengan project based learning. Kami melakukan transformasi modul-modul pelatihan dalam 4 bulan terakhir. Kalau dulu BLK dipersepsikan pelatihan menjahit, bengkel, apalagi ya, pelatihan terkait tentang elektronik, barista, ada di situ pelatihan pariwisata, hotel, itu tetap berjalan. Sekarang kita punya konten baru yang kita sebut dengan Smart System, Smart Operation, Smart Creative IT Skills. Sudah siap instrukturnya se-Indonesia, SKKNI-nya terus kita sempurnakan, dan kita sudah launching batch pertama kemarin untuk melatih sekitar 20.000 orang se-Indonesia.
dan kita sedang siapkan batch kedua dan seterusnya. Adik-adik, teman-teman bisa lihat di websitenya Kementerian Ketenagakerjaan. Kita juga menggenjot pelatihan-pelatihan, tadi ditanyakan ya oleh Mbak Huta Said. Kami melihat program-program pemerintah, kuncinya juga SDM. Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis, agroforestry. Ini kita juga akan support bahwa BLK siap hadir dengan skema kompetensinya dan skema pelatihan beserta sertifikasinya. Sehingga siapapun yang lulus, mereka sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan. Next, ya, terakhir, ini yang sekarang kita sedang bangun. Talent and Innovation Hub di 34 balai yang ada di Indonesia. Kami menginginkan teman-teman Gen Z dan milenial tiap hari itu hadir di balai-balai kita, mencari tahu apa pelatihan yang ada minggu ini, apa yang kemudian teman-teman bisa manfaatkan. Talent and Innovation Hub itu untuk bisa pelatihan tematik, community of practice, bisa nggak diskusi terkait tentang inovasi apa yang bisa ditumbuhkan, ya. Kemudian mau bimbingan, career counseling, co-working space dan seterusnya. Ini yang sekarang kita sedang siapkan. Ini adalah gambar contoh. Kalau adik-adik belum pernah ke BLK, saya sarankan segera ya. Dan kita akan buat BLK itu terbuka buat publik. Ini gambar di Semarang. Kemudian ada di Bandung, satu BLK itu luasnya 4 sampai 5 hektar sendiri dan itu belum kita optimalkan. Talent and Innovation Hub inilah yang nanti kita akan harapkan adik-adik ada skema pelatihan yang menggunakan SKKNI tadi dan ada skema pelatihan yang kemudian ya sekarang kita sedang siapkan yang kita sebut next. Ada satu slide lagi. Ya, ada 3 yang sekarang kita siapkan. Praktisi melatih, kemudian Naker IT Skill Camp, pelatihan IT intensif 3-4 hari, tapi setiap minggu, dan kemudian ada personal assessment untuk adik-adik ingin mendapatkan feedback terkait tentang kondisi dia saat ini. Jadi ini yang kita ingin bangun. Saat tahun lalu kemampuan balai itu baru bisa melatih sampai 50.000 orang. Karena memang pelatihan-pelatihan untuk yang sifatnya berbasis SKKNI, sertifikatnya BNSP, itu jam pelajarannya itu strict, minimal 120 jam, ada yang minimal harus 3 bulan, 6 bulan, untuk menjadi seorang ahli las, itu bisa 4 bulan sendiri. Sesudah dia dilatih, dia bisa bekerja di luar negeri, gajinya bisa sampai 15 juta, 20 juta. Kita punya isu terkait tentang kapasitas. Disinilah kami ingin pelatihan itu harus lebih masif, kalau bisa sampai 1 juta orang bisa dilatih. Sehingga ini yang akan kita buka di balai-balai kita. Kita ada skema yang sifatnya itu adalah non-SKKNI, dan kita siap untuk kemudian memfasilitasi bagaimana disruptif sekian macam tadi kita akan ya respons dengan kesiapan balai-balai kita dalam melakukan pelatihan. Mungkin ini dulu pengantar, Mbak Ustazah. Teman-teman boleh tepuk tangannya untuk Pak Menteri. Tadi sudah dijelaskan banyak terkait programnya, berarti nanti pendekatannya ke anak muda makin masif lagi ya Pak untuk diajak supaya bisa bergabung. Saya izin bergeser ke Bu Rike. Tentu kan keberhasilan implementasi ini sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan dan pengawasan Bu Rike. Bu Rike, kalau dari sisi kebijakan, gimana sih Ibu melihat Astacita Presiden terkait pembangunan SDM, khususnya nih penciptaan lapangan kerja? Apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Terutama kan Ibu juga mungkin banyak bertemu di lapangan dengan pihak-pihak lainnya. Sebenarnya suasana kebatinan mereka tuh seperti apa begitu Bu? Suasana kebatinan? Iya. Kalau ngomongin suasana kebatinan boleh berdiri nggak? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Apa kabar semuanya? Ini pada lemes semua nih. Jangan kelihatan susah, senyum dong, yang ikhlas senyum. Ya, tepuk tangan dulu untuk IDN yang luar biasa, bikin forum keren banget.
Yang saya hormati sahabat saya, besti saya, Prof. Yasirli sebagai Menaker, lalu kemudian Mas Willy Sailan dari industri dalam hal ini Unilever dan semuanya. Jadi kalau bicara ketenaga kerjaan, saya selalu berkeyakinan bahwa soal rakyat bekerja bukan sekedar soal kesejahteraan, tetapi soal keselamatan negara. Semakin banyak rakyat yang bekerja, maka ekosistem ekonomi untuk lahirnya kesejahteraan itu akan semakin baik. Tapi kalau semakin banyak rakyat yang menganggur, maka negara dalam ancaman. Setuju nggak setuju? Setuju nggak? Dan kalau ditanya, kita bicara, ini nggak bisa hanya persoalan satu kementerian. Bukan tanggung jawab industri, tapi tanggung jawab bersama di mana kiblat kita adalah konstitusi. Di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, visi kita nggak boleh beda, semuanya. Visi Indonesia alinea kedua pembukaan adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, nggak kedengeran, berdaulat, adil dan makmur. Harus ada justice, harus ada welfare, bukan hanya welfare karena kita bukan menganut paham kapitalisme, kita menganutnya social justice, justice and welfare. Oleh karena itu bagaimana cara mencapainya ada di misinya. Misi kita semua harus sama di alinea keempatnya, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang seterusnya dengan berdasar pada Pancasila untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal bekerja ini artinya soal amanat konstitusi, bahwa negara harus menghadirkan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Untuk apa? Kalau saya simpel aja menggambarkannya Pak Menteri. Kalau mau jadi negara maju, ada bonus demografi. Kita mau menuju Indonesia emas katanya 2045, tidak mungkin kalau kita tidak dalam perspektif Indonesia menjadi negara industri. Untuk menjadi negara industri itu tentu perlu disiapkan. Kenapa harus menjadi negara industri? Karena ada persoalan bagaimana hak-hak dasar rakyat yang kemudian itu diamanatkan oleh konstitusi mewujudkan Ini siapa nih yang mati ini? Suka ini agak-agak takut mic mati. Tiba-tiba mic dimatiin kalau lagi ngomong. Tepuk tangan buat kita semua, tepuk tangan. Jadi kesejahteraan rakyat amanat konstitusi. Pak Menteri di sini tenaga kerja ya untuk mencapai kesejahteraan dong. Industri juga begitu, ada kontribusi swasta, badan usaha negara maupun swasta dalam kesejahteraan. DPR apalagi, ada 5 mandat kesejahteraan amanat konstitusi. Pertama adalah terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan. Kedua, terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, terpenuhinya hak rakyat atas kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Jaminan sosial ada 5, yaitu jaminan kesehatan, jaminan, ada yang tahu, ada yang punya BPJS gak? Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. 5 jaminan sosial. Hak yang keempat adalah kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, termasuk untuk para tenaga kerja. Saya sedang mengadvokasi kasus pelecehan seksual di salah satu perusahaan di Bekasi. Tolong Pak, entar turun bareng Pak. Ini korban disangsi, pelaku malah dapat duit. Kesel apa kesel nih? Yang kelima adalah terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Pertanyaannya, kelima kesra ini membutuhkan anggaran dong. Dari mana duitnya? Saya menamakannya ini program A, maka harus ada program B.
Program B adalah kebijakan negara tentang industri. Kenapa harus ada industri? Supaya program yang kesejahteraan rakyat tadi termasuk operasional pemerintahan tidak membebani pada pajak negara. Setuju nggak? Setuju nggak? Dari mana program itu biayanya? Dari sektor industri. Industri bagi saya ada 5 prioritas. Industri lain silahkan. Tapi industri 5 saja setidaknya. Yaitu pertama industri sandang, pangan, dan papan. Industri bahan baku industri, yang ketiga industri energi khususnya energi terbarukan, yang keempat adalah industri farmasi dan obat-obatan tradisional, yang kelima adalah industri pariwisata. Kenapa 5 ini menjadi prioritas? Ini menjadi penting apalagi sedang perang tarif. Alasannya apa, Bu Oneng? Alasannya karena bahan baku kita punya, pasar kita punya, sumber daya manusia, usia produktif kita punya. Bisa tidak? Bisa atau tidak? Kira-kira. Semangat atau tidak untuk 5 prioritas ini? Harus semangat, ini kayaknya lemes semua. Harus semangat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, industri itu membutuhkan tenaga ahli dan tenaga terampil. Tenaga ahlinya tentu saja mereka seperti Prof ini juga adalah akademisi ya. Ada para pakar, ada peneliti dan perekayasa. Saya akan kasih catatan sedikit ini kondisi kita sekarang. Sebetulnya berapa jumlah tenaga kerja kita? Nah, jumlah penduduk kita ini saya karena tidak ada satu integrated data itu nggak ada. Itu disertasi saya. Jadi saya tahu pasti dan saya berani beradu argumentasi, belum ada metode dan prosedural yang membuat Indonesia punya satu data dasar yang menjadi acuan kebijakan pembangunan. Tapi oke lah, ini dari Kemendagri Juni 2025. Jumlah penduduk 286.693.693 jiwa. Lalu kemudian penduduk yang bekerjanya 145,77 juta jiwa, artinya ini ada 59,40% yang bekerja di sektor informal, kemudian 40,60% sektor formal begitu. Dan kemudian ini ada angkatan kerja yang luar biasa sekali menurut saya, ya. Dengan penduduk yang bekerja dan jumlah usia produktifnya mencapai berapa Pak usia produktif sekarang Pak? Tapi kalau kita lihat lagi, ini saya ngecek dari BPJS penerima bantuan iuran saja Pak ya. Dengan jumlah yang katanya kerja, katanya kira-kira, ini Republik kira-kira datanya. 40,60% sektor formal, yang penuh waktunya adalah sekitar 96,48 juta, yang paruh waktunya 37,62 juta, setengah penganggurannya ini juga angkanya cukup tinggi. Nah pertanyaannya, yang bekerja saja itu informal lebih tinggi. Artinya memang harus ada suatu politik tetap negara, bagaimana keberpihakan terhadap industri yang untuk melahirkan tenaga terampil, tenaga ahli, tapi juga ada tenaga terampil, terdidik dan terlatih. Karena tenaga kerja yang terdidik dan terlatih itu punya nilai tambah, itu punya nilai lebih untuk industri daripada tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang terakhir saya ingin mengatakan, berbicara soal ketenaga kerjaan yang berkesinambungan, bukan tanggung jawab seorang menteri tenaga kerja dengan kementeriannya, bukan. Ini adalah ekosistem kebijakan negara, bagaimana perspektifnya untuk melahirkan kesejahteraan dan bagaimana rakyat harus bekerja, bukan sekedar untuk bayar upah. Karena secara filosofis manusia yang bekerja adalah persoalan eksistensinya juga sebagai manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, adik-adik semua, kita perjuangkan bahwa konteks ini bagaimana ada integrasi sistem antara Kementerian Perindustrian Perdagangan
Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri yang ada pemerintahan daerahnya di situ begitu, lalu kemudian Kementerian Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, Badan Riset dan Inovasi, karena kalau kita menginginkan ada strategis for inclusive and sustainable employment in Indonesia, tidak mungkin tanpa riset yang terukur. Baik. Harus ada evidence based policy. Baik. Kebijakan harus saatnya berbasis pada riset dan mohon dukungannya sebelum di stop sama moderator. Saya sedang memperjuangkan agar Presiden Prabowo mengeluarkan aturan hukum tentang sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data desa kelurahan presisi. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Bu Rike. Semangatnya dong teman-teman, Bu Rike sampai berdiri. Kita tepuk tangan lagi untuk kita semua hari ini. Oke, terima kasih Bu Rike. Saya izin bergeser ke Pak Willy. Tadi banyak juga sudah mendengarkan perspektif dari baik pemerintah dan juga dari Bu Rike. Setelah berkontribusi lama di Padi Perseroan, bagaimana sebenarnya sih Pak Unilever ini juga mendukung upaya pemerintah dalam membuka lapangan kerja? Seperti apa pola rekrutmennya dan pengembangan karyawan di sana itu seperti apa? Jadi boleh cerita ke teman-teman begitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yasili, Pak Menteri, Teh Rike, saya selalu follow terus Instagramnya. Tidak pernah kurang bersemangat. I think peran kita di sini semua adalah menciptakan lapangan kerja, membuat Indonesia lebih maju lagi. Dan itu adalah kolaborasi dari 3 sektor yang harus terjadi bersamaan. Sektor swasta, sektor pemerintah, dan juga masyarakatnya sendiri. Nah, Unilever ini sudah lama dikenal sebagai pabrik pemimpin, Pak Menteri. Pabrik pemimpin itu banyak sekali pemimpin-pemimpin dari Unilever itu yang dibajak oleh perusahaan lain dan menjadi pemimpin di perusahaan-perusahaan yang lain begitu ya. Nah, ini kita tidak ketakutan dan malah menjadikan kebanggaan karena pemimpin ex Unilever dengan filosofi-filosofi yang dimiliki itu bisa menyebarkan kebaikan tempat lain. Nah, kita setiap tahun merekrut sekitar mungkin 100-150 karyawan permanen. Literally sebetulnya bukan karena penambahan saja, tapi karena kebanyakan itu diserap oleh industri yang lain yang ingin mempunyai tenaga yang lebih siap gitu ya. Jadi dibajak lah istilahnya, jadi 100-150. Lalu juga kami bekerja sama dengan pihak kementerian juga membuka program-program internship program. Di mana ada internship program yang kita buka untuk mahasiswa yang baru lulus, yang akan lulus, dan juga contract workers yang skilled, yang mereka karena kita ada project dan akan kita rekrut. Itu sekitar 450 tahun. Jadi all in all mungkin kami melakukan perekrutan itu sekitar 600 setahun. Nah, tetapi juga sebagian besar dari itu tidak stay di Unilever, tapi menyebar ke perusahaan-perusahaan yang lain. That kami sangat bangga karena filosofi-filosofi mengenai sustainability, mengenai purpose, mengenai value itu menyebar ke perusahaan yang lain begitu ya. Nah, dengan penyediaan lapangan kerja, memberi edukasi dan training and development, tadi saya sangat suka Pak Menteri bahwa kita mempunyai konsep future of work, memberikan kesempatan untuk Gen Z ini belajar sesuatu hal yang baru. AI is maybe things yang harus hari ini kalau semua teman-teman masih menggunakan AI untuk generate konten yang manfaatnya kurang, mungkin harus berpikir lagi, how can I use AI untuk menjadikan sesuatu hal yang lebih mempunyai nilai keekonomian. Katanya human is not replaceable, tetapi human yang belum menggunakan AI will be replaceable. Nah itu tuh, jadi jangan takut untuk embrace new technology, bahwa AI itu akan hadir dan human tidak replaceable. Tetapi kalau yang tidak menggunakan AI, then you will be replaceable. Itu sih mungkin Mbak Isa, a bit of introduction bagaimana kita terus-menerus merekrut, membuka kesempatan kepada new Gen Z untuk datang, tapi juga memberi kesempatan untuk menyebarkan filosofi-filosofi yang kita punya ke company yang lain juga. Oke. Pak Willy tadi sudah banyak mention soal generasi milenial dan Gen Z ya Pak. Nah,
Unilever ini kan dikenal sebagai perusahaan pilihan Gen Z dan milenial. Tentu ada faktor kepemimpinan yang kuat di baliknya. Saya ingin tanya gimana sih cara Unilever itu bangun reputasi tersebut lewat leadership-nya begitu Pak? Oke, so kami melakukan studi-studi internally sendiri. Sebetulnya yang dicari oleh milenial dan Gen Z itu apa sih di tempat kerja? Lalu ada miskonsepsi ini dari Teh Rike dan Pak Menteri. Seringkali generasi yang lebih senior itu menilai Gen Z itu dari sisi ingin cepat suksesnya saja, banyak malas-malasan, semua ingin serba instan, tidak mau bekerja keras. Nah ini ada miskonsepsi menurut saya. Since 15 years ago Unilever itu sudah membuat komunikasi, we have to beat the misconception mengenai milenial dan Gen Z. Nah kita harus tap into the opportunity of potensi Gen Z itu di mananya. Jangan dilihat dari persepsi negatifnya. Mas Winston ini mana yang the founder of IDN is still a Gen Z, ya late Gen Z, tetapi he was a Gen Z when he found this institution gitu kan ya, dan memberi banyak kemanfaatan. Ada banyak Gen Z yang di sekitar kita yang ingin membawa kebermanfaatan kepada orang luar. Nah, I think the culture of the older generation seperti saya ini harus bisa unlearn to relearn apa yang bisa disampaikan dan disalurkan dari potensi Gen Z ini membuat kebermanfaatan sedemikian banyak. So the culture of learning, unlearn, and relearn itu merupakan culture yang sangat diperlukan juga untuk Gen Z. Yang kedua, in the workplace, I think Gen Z itu akan mengapresiasi pemberian feedback yang jelas. Kalau generasi saya, misalnya, kalau saya diberi feedback itu cenderung defensif dulu. Kalau Gen Z itu you have to give clear feedback. Dengan feedback yang clear itu akan cipta performance yang stretch. Nah, Gen Z like to give feedback, ada performance yang bisa di stretch performance-nya, dan juga Gen Z selalu mengapresiasi flexibility, empowerment, dan juga support yang dari line manager itu support biasanya bersifat di kemauan line manager untuk memberikan, yuk kamu tuh kalau mempunyai input kepada saya katakan secara terus terang. Jangan takut-takut memberi input saran. Jadi ada psychological safety. So the culture of psychological safety, flexibility, lalu working yang seperti hybrid, beri feedback terus-menerus adalah culture yang kita ingin ciptakan di tempat kerja. That's why bukan hanya Gen Z sebetulnya yang menyukai culture itu, everyone. But in particular, Gen Z akan apresiatif kalau line manajernya itu juga melakukan hal tersebut. Luar biasa ya PDKT antar generasi ini ya Pak, selalu berproses. Tepuk tangan untuk Pak Willy teman-teman. Seru banget. Nah, kalau kita bicara soal SDM dan ketenagakerjaan, juga pasti salah satu hal yang dibahas adalah soal integritas, di mana generasi kita milenial dan Gen Z juga dituntut untuk memiliki integritas. Saya izin bergeser ke Prof. Kemarin saya lihat ke Instagramnya Prof Yasirli, itu ada mengunggah soal fakta integritas Prof. Nah itu juga pasti sangat melekat untuk kita generasi milenial dan Gen Z terkait dengan integritas. Di sana Kemnaker mengupayakan agar pekerja bisa bersih, jujur, profesional, dan selaras nih dengan visi Presiden Prabowo yang juga tegas pada anti korupsi. Selain ada teken fakta integritas juga ada pemasangan rompi oranye KPK ya Prof di tiap lantai begitu ya Prof. Nah namun terbaru memang saya izin Prof kasus Pak ex-Wamenaker begitu. Mungkin boleh nggak sih sembari di panggung ini diceritakan juga behind the scene-nya terkait dengan kasus tersebut. Kira-kira waktu itu Prof tahu informasinya dari mana dan behind the story-nya seperti apa yang bisa dibagikan untuk teman-teman supaya ini juga menjadi refleksi bersama teman-teman generasi milenial and Gen Z. Izin Prof. Ya, kalau saya melihat integritas itu bagian dari suatu personality yang itu harus miliki ya. Jadi ya buat adik-adik ada faktor terkait tentang individu ya. Itu bab terkait tentang integritas, bicara soft skill ya. Itu menjadi sesuatu hal yang ya, penting untuk kemudian perhatikan.
ada juga terkait tentang aspek kompetensi teknis. Ya, tadi saya banyak bicara terkait kita harus punya tiga kompetensi minimal. Itu salah satunya bicara IT terkait tentang people dan seterusnya. Ini satu kesatuan. Nah, ketika sebenarnya sistem itu sudah mulai semakin dia itu fully digital dan macam-macam, sebenarnya menurut saya itu nggak usah khawatir, ya. Jadi kalau terkait dengan aspek begini, kalau saya melihat yang adik-adik sekarang itu challenge besar adalah bagaimana kita bisa compete, memiliki suatu yang utuh, ya, terintegrasi, ya, integritas di satu hal, kompetensi satu hal, portofolio juga penting, Mbak, gitu ya, portofolio untuk kemudian apa yang sudah kita miliki dan seterusnya. Dan itu adalah satu kesatuan, dan dunia ke depan adalah dunia yang semakin accountable, dunia ke depan adalah dunia yang semakin transparan, akan lebih mudah untuk kemudian dicek, ya, akan mudah untuk kemudian orang mengetahui apa yang kita lakukan dan seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Tapi boleh dibagikan nggak, Prof, soal kasus yang kemarin juga menjadi perhatian teman-teman banyak pihak, boleh diceritakan nggak soal behind the story itu? Mungkin Prof tahu nggak sebelumnya terkait dengan OTT-nya segala macam begitu, Prof? Tuh, Teh Rika mau cerita katanya. Mungkin boleh Pak Menteri, gimana Pak? Saya lebih tema kita bicara terkait tentang unlocking potensial, ya. Saya melihat Mbak Huta Soid, ya. Jadi sekali lagi tantangan ke depan kita besar, gitu ya. Tantangan ke depan kita besar. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan tadi Teh Oneng sudah menyampaikan kami itu berada sebenarnya di hilir, ya. Orang bicara terkait tentang lapangan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, PHK, Kementerian Ketenagakerjaan, upah, Kementerian Ketenagakerjaan, dan itu adalah memang karena kita implikasi karena kita berada di hilir. Nah, tantangan kita yang sekarang sedang kami coba respons adalah bagaimana unlocking potensial dari teman-teman ini. Inilah kami berusaha keluar dengan Talent and Innovation Hub di balai-balai yang kita miliki. Nah, ini adalah sesuatu yang baru, kita sedang launching. Saya berharap sekali lagi teman-teman silahkan buka website Kemnaker, ada Siap Kerja, ada di situ Skill Hub, silahkan datang ke balai-balai kita. Di situ akan tersedia pelatihan-pelatihan terkait tentang Smart IT Creative Skills, pelatihan terkait dengan Smart System, Smart Operation, afiliator misalnya. Kemarin saya kedatangan seorang startup muda Indonesia, usianya belum 31, tapi dia sudah memiliki sebuah startup dengan investasi itu sudah global, ya. Dia memiliki platform, sudah punya hampir 2 juta usersnya, ya. Dia menginisiatif mengumpulkan para afiliator, ada yang sudah punya omset sampai 100 juta per bulan. Nah, inilah yang sekarang kita coba rangkul, bagaimana ini bisa juga dimiliki oleh semua milenial-milenial yang lain. Makanya Talent and Innovation Hub itu adalah untuk upskilling, reskilling, dia adalah untuk inkubasi wirausaha, dia juga adalah untuk tempat teman-teman co-working space, ya. Jadi nanti saya membayangkan co-working space itu tidak hanya di kafe, tapi juga di balai-balai milik pemerintah. Dan teman-teman bisa diskusi terkait tentang inovasi apa yang bisa dikeluarkan bersama. Bertemulah orang dari kampus X, kampus Y, lulusan SMK X, SMA Y. Di situ kita dorong para praktisi hadir, ya. Kemudian dibuatlah jadwal di situ. Disitulah kita berharap 190 juta lapangan pekerjaan baru yang diprediksi oleh World Economic Forum di tahun 2030 itu sebagian besar diinisiasi
di Indonesia. Itu harapannya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Menteri, teman-teman. Sudah diundang oleh Pak Menteri main-main ke balai, begitu ya. Kita buat ekosistem baru, berkenalan, bersosialisasi, bikin grup-grup, nanti bisa sharing segala macam. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk kita semua. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebentar teman, antusiasme sekali teman-teman, antusias sekali teman-teman ini. Jadi kita buka sesi 2 pertanyaan dulu. Untuk penanyanya, teman-teman dari panitia mungkin boleh dibantu nanti untuk, mic-nya sudah ada ya. Singkat saja ingin bertanya ke siapa dan pertanyaannya apa. Saya mulai 1 perempuan 1 laki-laki biar adil ya. Kakak yang di depan 1 perempuan, boleh ke mic-nya Kak. Lalu, 1 saja dulu. Oke, silakan Kak. Langsung mau bertanya ke siapa dan pertanyaannya apa, singkat saja. Terima kasih. Halo, Makasih. tes. Oke. Tes terdengar kok. Assalamualaikum Pertanyaan. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Devi. Saya ingin bertanya kepada Pak Menteri Profesor Yasrli. Pak, saya cukup tertarik untuk yang BLK ya, untuk Balai Pelatihan Kerja itu. Yang mau saya Namanya Kak, tanyakan, mungkin nama. namanya? Nama saya Devi. Devi ya, oke. Saya cukup tertarik dengan BLK yang tadi. Yang saya mau tanyakan adalah ada pelatihan apa saja di sana, dan untuk pelatihnya apakah ada persyaratan sebagai profesional atau ada pelatihan juga untuk pelatihnya sendiri, dan untuk usia berapa itu dimulai, karena keterbatasan lapangan kerja di sini adalah syaratnya maksimal umur 25 tapi harus punya pengalaman kerja minimal 20 tahun. Wah, itu kerjanya dari umur berapa begitu kan ya Pak? Jadi, dan BLK ini apakah sudah diinformasikan ke sekolah-sekolah? Gitu, karena kan penting juga untuk mungkin anak SMA yang tidak berkuliah atas alasan biaya dan lain-lain, tapi dia butuh pelatihan. Mungkin untuk dari anak kecil juga perlu ya Pak, karena skill itu sangat dibutuhkan untuk saat ini gitu. Terima kasih Pak, waktu dan kesempatannya. Terima kasih Mbak Thank Devi. you. Tepuk tangan untuk Mbak Devi teman-teman. Izin dijawab Pak Menteri terkait mungkin apakah sudah ada sosialisasi terus soal kumpulin aja begitu. Teman-teman panitia bisa 1 lagi ya. Silakan Mas yang di situ. Oke, pertanyaanku untuk Pak Willy ya. Aku Satria. Pak Willy mungkin lebih praktikal ketimbang pertanyaan Namanya yang tadi. Satria. Sebagai korporasi profesional pastinya kan harus menyerap tenaga kerja dengan keahliannya. Cuma yang dalam kasusnya sekarang adalah banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi, bahkan teman-teman saya yang sesama magister, itu mereka juga masih ada yang pengangguran. Padahal mereka punya skill dan kemampuan terutama soal riset dan pengembangan itu yang luar biasa. Yang artinya industri riset and development di Indonesia itu belum terlalu bisa dilihat gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Unilever bisa mengakomodir lubang-lubang seperti ini untuk bisa disalurkan ke level yang lebih profesional gitu Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Satria. Kita langsung saja dijawab dulu untuk Pak Menteri pertanyaan pertama dari Mbak Devi gitu terkait dengan DLK tadi dijelaskan Pak. Nanti Bu Rika silakan jika ingin ditambahkan. Baik, Mbak Devi mana tadi Mbak Devi? Oh di depan ya. Jadi teman-teman, adik-adik, saya sekarang bulan ke-10 lah jadi menteri ya. Memang salah satu tantangan yang sudah kami petakan itu, BLK ini eksis sudah sejak lama. Dan saya sadar bahwa belum begitu dikenal, satu. Dan yang kedua, kapasitasnya masih kecil. Jadi kalau kita berbicara melatih 50.000 orang 1 tahun, terlalu kecil. Sehingga yang ketiga, konten pelatihannya. Kalau dari segi konten pelatihan, jadi kalau ada satu terminologi yang disebut dengan pelatihan vokasi. Ini yang menjadi objeknya BLK. Biasanya yang ikut adalah mereka lulusan SMK, SMA, biasanya. Lulusan perguruan tinggi ada juga. Mereka ingin mendapatkan skill vokasi. Skill vokasi itu adalah skill jangka pendek, 2 bulan, 3 bulan pelatihan langsung kerja. Ya. Apa itu menjahit,
bengkel, kemudian tenaga elektronik, ya, maintenance alat-alat, ada juga yang bekerja di hotel, ya, di dapur, resepsionis, ya. Kemudian ada juga barista, itu yang ada saat ini. Tapi tadi jumlahnya terbatas. Saya ingin kalau bisa double, triple. Tapi tadi terbatasnya karena satu orang itu dilatih sudah ada persyaratan jam minimum dia harus ikut. Ada yang 2 bulan, 3 bulan. Pelatihan las itu 6 bulan. 6 bulan dilatih di balai, mereka diberi konsumsi, alat-alat semua disiapkan gratis. Sesudah 6 bulan mereka kerja, dan kerjanya memang wah, bekerja di luar negeri, las di bawah kapal air itu dengan gaji bisa sampai 20 juta. Ya. Jadi dari segi sesudah lulus apakah mereka bisa bekerja, data kami 85% lulusan balai itu mereka bekerja sesuai dengan memang sertifikat yang dimiliki. Tapi isunya adalah tadi kapasitasnya masih kecil, dan kemudian pelatihannya itu masih yang konvensional. Dalam 3 bulan sesudah saya petakan, saya katakan yang pertama akan saya lakukan adalah penyempurnaan updating kurikulum. Masuklah kurikulum-kurikulum AI, creative skills, ya, kemudian digital marketing, smart operation, smart system, smart office, smart building, smart farming, smart marketing, itu sudah siap kita sekarang. Instrukturnya kita berikan TOT, sudah mulai siap juga. Sudah dibuka kemarin 20.000, yang daftar 4 kali lipat, 5 kali lipat. Ya. Nah, mereka sesudah dilatih, kita harapkan mereka punya skill spesifik, tapi skill-skill yang berbasis IT ini kelebihannya adalah mereka bisa bekerja secara mandiri. Ya, jadi bukan skill yang kemudian mereka bawa itu ke perusahaan, saya sudah bisa ini loh, itu juga bisa. Tapi mereka bisa mengembangkan sendiri, mereka jadi affiliator, mereka jadi content development, mereka menjadi marketing konsultan kecil-kecilan. Jadi kami melihat unlocking opportunity, peluang job ke depan, kita juga harus buka. Tidak hanya sesuatu yang sifatnya adalah mencari kerja di perusahaan, tapi membuka kesempatan seluas-luasnya untuk tenaga kerja mandiri. Saya sebut tenaga kerja mandiri itu agak berbeda dengan entrepreneurial, ya. Entrepreneurial itu dia keluar dengan produk dan seterusnya. Tenaga kerja mandiri ini adalah dia bekerja secara mandiri, dia bisa meng-create job sendiri, bahkan kemudian dia bisa mengajak temannya. Ini yang sekarang serang kita giatkan, gitu ya. Dan saya yakin inilah yang juga yang dicari oleh teman-teman di sini. Ya, mohon doanya, ini tidak mudah, gitu ya. Kondisi ekonomi global ini tidak sedang baik-baik saja, tidak hanya di Indonesia, saya punya teman-teman di luar negeri juga semua bergeliat, gitu ya. Tapi saya yakin tadi, gitu ya, kita punya modalitas BLK 1, dan yang kedua yang Teh Oneng sampaikan tadi, program Teh Rike, mohon maaf, Teh Rike tadi, program-program pemerintah itu mulai menyadarkan kita bahwa kita punya resources yang besar. Jadi teman-teman ya mulai juga melihat harusnya kita lebih hebat dari Singapura. Karena kita punya resources. Ketika knowledge kita terkait tentang resources, kita punya herbal sekian banyak, kita punya tambang sekian banyak, kita punya komoditi sekian banyak. Itu kemudian kita bisa combine ya dengan teknologi pengolahannya, kemampuan memarketingkannya. Indonesia ini luas 280 juta.
kalau kita berpikir seperti itu, menurut saya kita harus optimis bahwa ya pasar Indonesia dalam negeri aja ada, gitu ya. Dan yang ini harus kita optimalkan. Itu gambarannya, baik. Mbak Tasen. Terima kasih Ya, Pak Menteri. Puas Mbak Devi atas jawabannya, berarti unlocking opportunity-nya. Teh Saya- Rika oh, boleh, silakan, Mbak? boleh Rika. tambah. Saya pengen tanya dulu yang hadir di sini mana yang belum punya pekerjaan dan sudah lulus kuliah atau SMA. Boleh angkat tangan? Mana yang hanya sedikit, sisanya bekerja semua? Mana yang kuliah? Oke. Mana yang jomblo saya angkat tangan duluan, Bro. Ya. Mana yang lagi cari kerja? Saya pengen nanya yang kuliah dulu. Kalian kira-kira habis kuliah punya bayangan nggak bisa langsung kerja? Kalian ngerasa kalau lulus gue bisa langsung kerja nih? Atau sebaliknya? Atau ngerasa gue udah lulus terus gue kerja di mana gitu? Bener gak? Benar. Yang belum bekerja, yang sudah lulus mana tadi? Sorry angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 20 orang. Ini pasti datang ke sini dengan harapan bisa dapat kerjaan setelah ini. Bener gak? Bener apa enggak? Gue mau ngomong sama menterinya nih. Ada 20 orang nanti Prof tolong dengan IDN tentu saja yang hadir ke sini. Artinya mereka emang serius pengen bekerja. Nanti mohon dibantu Mbak Uni, ya yang IDN juga 20 orang yang angkat tangan tadi, bagaimana kita komunikasikan dengan Pak Menteri. Tapi ya kita bisa harus real saja menurut saya ya. Supaya ada langsung contoh, BLK ada berapa izin Prof? Yang punya pemerintah? BLK punya pemerintah pusat 43, punya pemerintah daerah 250. 43 plus 250. Jadi ada 290 sekian balai latihan kerja untuk menangani angka pengangguran yang tinggi. Nggak masuk akal menurut saya. Masuk akal nggak? Cukup apa enggak? Cukup nggak? Aduh semangat dong, kalian tuh lebih muda dari saya, ini saya udah 50 tahun lebih ini. Cukup apa enggak? Kurang. Anggaran berapa? Program tadi bagus banget, terus terang aja. Ya, anggarannya dicukup-cukupkan, Teh Rike. Bukan harus dicukupkan, nggak Ya. bisa gitu kita bicaranya. Ya. Nggak apa-apa. Waduh. Berapa saya pengen tahu, publik pengen tahu. Omong kosong lah, mau jalanin program sebagus itu kalau anggarannya kecil. Emangnya sanggup ngebiayain sendiri? Belum lagi korupsi di internal. Bener kan? Ini sahabat saya, dia pakar, dia paham, dia ngerti banget harus bagaimana. Tapi menurut saya, support politik anggaran terhadap Kementerian Tenaga Kerja minim sekali. Berapa? Biar saya yang ngoceh, nggak usah berapa. Bisikin aja kalau nggak berani. Tadi udah dibilangin tadi. Untuk 2025, di mana menghadapi persoalan pasca COVID dan persoalan geopolitik geoekonomi yang luar biasa, alokasi anggaran untuk Kementerian Tenaga Kerja yang sebenarnya menjadi ujung tombak terciptanya ketenaga kerjaan dan tenaga kerja yang berkualitas hanya 1,3 triliun. Terlalu. Saya pengen membandingkan dengan anggaran BPS. Tahu BPS? Badan Pusat Statistik, institusi negara yang hasil pendataannya menjadi acuan seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. 2025 Kemenaker dapatnya 1,3 triliun ngurusin angkatan kerja yang di atas 100 juta dengan 50%-nya adalah pekerjanya nggak bekerja sebenarnya angkatan kerjanya.
Yang formal, yang bekerja beneran tuh hanya 40%, itu pun datanya belum tentu akurat. 1,3 triliun untuk Kementerian Tenaga Kerja. Untuk BPS 2025, untuk ke data yang datanya kemarin bikin chaos semua orang, termasuk menurut saya, ini ada yang main-main sama Presiden. Anggarannya 4,609 triliun 2025. 2026, tambahan berapa Kementerian Tenaga Kerja? Kementerian Tenaga Kerja berapa? Masih nggak geser, 1, sekian triliun. BPS minta tambahan 1,6 triliun hanya untuk survei. Bayangin, ngelebihin data suatu kementerian yang ngurusin tenaga kerja yang sebenarnya dalam dan luar negeri. 1,3 triliun. Kalau saya sih, saya ngajak nanti tolak kenaikan anggaran BPS yang minta sampai 6,85 triliun. Alihkan ke Kementerian Tenaga Kerja supaya program menteri yang bagus itu bisa jalan. Luar Setuju biasa. nggak? Setuju. Keren, TikToknya langsung di panggung ini. Tepuk tangan dong teman-teman buat Bu Rika. Luar biasa, terima kasih Bu Rika. Saya izin ke pertanyaan terakhir, tadi ada yang belum terjawab ke Pak Willy ya. Ya. Bagaimana Mas penyerapan Satria. tenaga profesional? Banyak orang-orang yang berkualitas tinggi tapi masih jadi pengangguran, Pak Ya, Willy. ini menyambung Profesor Yasirli tadi, sebetulnya jawabannya itu jadi digunakan fasilitas-fasilitas agar kita itu tidak menunggu dipekerjakan ya Bu Rike, tapi juga apa yang kita bisa ciptakan. Misalnya di Unilever itu kita bekerja sama dengan IDN juga, banyak KOL yang Unilever kerjasamakan. Belanja iklan Unilever per tahun itu 5 triliun rupiah, sedikit lebih besar dari anggaran Depnaker, Kemnaker, Prof. 5 triliun rupiah untuk belanja iklan. Lebih dari 50%-nya adalah untuk sosial dan digital, KOL. KOL sekarang di Unilever, KOL yang di-train melalui Unilever itu bisa menciptakan konten dalam hitungan detik dengan AI. Have we used AI untuk ekonomi? Itu kuncinya. Jadi menggunakan fasilitas, teknologi untuk belajar terus dan kita menciptakan pekerjaan. Pun untuk sektor resmi, untuk Pak Satria, we bring in global role ke Indonesia. Jadi misalnya pusat untuk pasta gigi untuk South di Asia dan Southeast Asia itu ada di Indonesia. Jadi brand manager untuk pasta gigi itu di Indonesia dan semuanya orang Indonesia. Padahal itu global role. Itu nomor 1. Yang nomor 2, kita juga ciptakan global hub di Indonesia. Kita mempunyai Muslim Center of Excellence, yaitu Center of Excellence untuk studi Muslim consumer, punya Unilever Global juga di Indonesia. Nah, hal-hal seperti lain misalnya juga kita encourage wanita-wanita untuk bekerja di sektor-sektor yang balance-nya itu nggak ideal. Misalnya di bidang teknologi dan industri engineering, femining begitu. Ini tadi dengan profesor saya tadi waktu ketemu, Prof, ini ada anak marketing namanya Kesia, katanya dibimbing oleh profesor. Itu engineer, nun sewu Prof, engineer dari ITB tapi ingin masuk ke Unilever ke marketing. Akhirnya kita ciptakan program Women Engineer Leaders di Unilever. Bagaimana wanita-wanita yang sekolahnya engineer itu bisa continue to be engineers gitu. Dan kita menyediakan fasilitas itu. Jadi kita as a summary adalah kita menciptakan teknologi dan menggunakan teknologi itu untuk create work. Contohnya KOL itu tadi. Membawa global role ke Indonesia. Membawa hub expertise di Indonesia seperti excellence dan supaya tetap balance gendernya itu tadi dengan role-role yang diisi oleh para wanita juga. Thank you. Luar biasa Pak Willy. Tepuk tangan untuk Pak Willy teman-teman. Oke, silakan Pak Menteri. Ya, saya diminta Bu Uni berdiri ya. Jadi adik-adik, saya latar belakang saya adalah akademisi ya. Jadi sejak saya jadi dosen tahun 98 sampai 2024, 26 tahun saya bergaulnya sama mahasiswi. Ya. Bergaulnya sama mahasiswi dan mahasiswa. Jadi saya sangat sadar ya, sebelum jadi menteri itulah yang kemudian saya dengar ada harapan, ada keluhan. Tadi
Teh Rike menyampaikan tentu banyak tantangan yang kami hadapi. Ya kalau namanya hidup itu kan memang penuh dengan tantangan ya. Itu yang kita hadapi. Kita menjalin kolaborasi dengan semua stakeholders. Kita menjalin kolaborasi dengan swasta. Bagaimana swasta bisa terlibat, adik-adik sebagai peserta. Bagaimana dari luar negeri bisa ada paket pelatihan online yang itu kemudian lebih efisien dan seterusnya. Jadi sekali lagi adik-adik, pesan dari saya, kita punya balai, kita punya beberapa program, tentu masih terbatas, tapi kami berusaha untuk menjadi terus memfasilitasi. Tentu harapan kita adalah sekali lagi, bagaimana kita bisa membuka peluang kesempatan itu seluas-luasnya. Tidak hanya buat Gen Z. Awal saya jadi menteri, yang pertama saya lakukan adalah membuka direktorat baru namanya Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas. Saya juga ingin orang-orang disabilitas, tadi tidak hanya usia, udah 20 tahun, mereka yang bisa jadi 30 tahun hopeless mereka. Kita coba fasilitasi. Ya, kita roadshow ke kawasan industri, saya ingatkan bahwa 1% Anda harus merekrut tenaga kerja disabilitas. Dan saya akan siapkan mereka, Anda tinggal rekrut. Target saya sampai akhir tahun ini minimal sekian ribu orang itu direkrut, mereka adalah orang-orang disabilitas ya. Jadi ini adalah gambaran ya, mohon dukungan dan terima kasih IDN Bu Uni. Saya tutup dengan pantun ya. Boleh? Silakan, Pak. Silakan. Ya. Ya. Kalau bukan karena pena tidak mungkin ku ubah puisi ini. Cakepnya teman-teman. Ya, ulang lagi ya. Cakepnya nih. Kalau bukan karena tinta, kalau bukan karena adanya tinta, tidak mungkin ku ubah puisi ini. Kalau bukan karena cinta, tidak mungkin saya hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Menteri izin, Bu Rike, Pak Yasirli, dan Pak Willy. Terima kasih teman-teman. Oke, silakan Ibu. Oke, Terakhir, sebenarnya pengen lebih lama. Saya pengen kasih motivasi yang terakhir. Oke lah, soal kebijakan saya dengan Pak Menteri kita akan berjuang terus ya. Dan di sini juga tolong berdiri, ada sahabat saya yang masuk industri pariwisata dan kuliner dari Samsaka. Ini menciptakan banyak lapangan kerja, Mas Ruby mohon tepuk tangan. Dan ada juga Gen Z. Gen Z jangan berkecil hati. Ada yang punya IG? Ada yang follow IG saya enggak? Ada ya? Nah itu adalah karya tim Gen Z. Tim saya semua anak Gen Z usia 20-an. Ini yang bagian substansi, Mbak Karol silakan berdiri, umurnya 20 tahun. Yang bagian medsosnya Alvira usia 23 tahun. Dan kemudian ada Mbak Ayu silakan berdiri, ini yang menyusun semua agenda saya. Semuanya Gen Z. Kenapa saya bisa kelihatan lebih muda? Karena tim saya Gen Z semua. Padahal saya seumuran sama Mbak Uni, GR gue. Nah, saya ingin mengatakan never give up. Jangan pernah menyerah. Saya adalah politisi yang lahir dari keluarga tidak mampu. Saya waktu kecil harus jualan jamu buatan ibu saya tukang pijit refleksi, saya keliling naik sepeda. Dan saya ingin mengatakan, sesulit apapun hidup, jangan pernah berhenti berjuang. Jangan buru-buru kita menghakimi masa depan. Karena masa depan itu selalu ada peluang. Jangan pernah menyerah. Prinsip saya waktu itu saya menyadari, anak Indonesia nggak bisa sekolah bukan karena bodoh. Nggak bekerja bukan karena malas, karena akses itu yang belum ada. Dan itu harus diperjuangkan. Dan bagi teman-teman, Gen Z, besti-bestiku, kalau ada hal yang sulit, itu tantangan. Justru kalau ada orang yang semakin, katakanlah hidup kita diintimidasi, berarti kita diperhitungkan orang lain. Kalau kita nggak dihitung, kita dicuekin. Jadi prinsip saya mudah-mudahan ini dicatat, saya bukan pantun, tapi semacam motivasi, dihina tertawa, dipuja sudah biasa, santuy coy. keren, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bu Rike, Prof Yasirli, dan Pak Willy.
luar biasa bisa jadi motivasi untuk teman-teman. Terakhir deh, saya juga mau pantun, gak mau kalah sama Pak Menteri dan tadi ada kata-kata motivasi dari Bu Rike. Nongkrong sore di kedai kopi. Cakep. Sambil bercanda dengan sahabat lama. Artinya. Anak muda jangan berhenti bermimpi, Indonesia maju ada di tangan kita, luar biasa. Tepuk tangan untuk 3 narasumber kita teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Sebentar ada apresiasi dari IDN, terima kasih Pak Willy. Pak Menteri terima kasih. Baik, luar biasa nih, banyak sekali ya motivasi dan juga pantun yang ada di panggung ini. Tepuk tangannya dong ya. Santuy cuy, aduh bener-bener nih ya. Ibu Rike Diah Pitaloka semangatnya luar biasa. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan Kita foto juga dulu. Ya, dan tentunya akan ada penyerahan token of appreciation. Dan untuk selanjutnya, baik boleh untuk difoto terlebih dahulu, silakan Ibu nih, silakan. Dan baik, silakan. Dan mohon tetap di atas panggung karena untuk selanjutnya akan ada pemberian token of appreciation. Dan untuk selanjutnya kami mohon untuk dapat pemberian token of appreciation dari Ibu Lia untuk Bapak Profesor Yasirli, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kami persilakan untuk dapat menyerahkan token of appreciation-nya. Ibu Lia silakan. Silakan untuk Bapak Menteri. Mohon izin, Mbak Lia silakan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih banyak Bapak, tadi pesan terakhir luar biasa sekali ya. Dan untuk selanjutnya, terima kasih banyak, mohon perkenan Bapak tetap di atas panggung. Dan untuk selanjutnya, untuk Bapak Willy Sailan selaku Human Resource Director Unilever Indonesia. Oke, dan untuk selanjutnya akan diberikan token of appreciation untuk Ibu Rike Diah Pitaloka. Future Leaders untuk sesi selanjutnya akan pastinya lebih menarik lagi, tidak kalah menarik karena akan ada hadiah spesial voucher MAP senilai Rp1.000.000 dengan total Rp1.000.000, jadi jangan kemana-mana ya. Oke, baik. Terima kasih dan mohon perkenan untuk tetap berada di atas panggung, kita akan berfoto bersama, kembali mengundang Bapak Menteri, mohon izin dan juga tentunya Bapak Willy untuk dapat ke tengah panggung dan Ibu Rike Diah Pitaloka untuk berfoto bersama. Ya, baik. Dalam hitungan 1, 2, dan 3. Sekali lagi. Dalam hitungan 1, 2, dan 3.